Racikan Berita 1. Indonesia hari-hari ini, bahkan kemarin mahasiswa turun ke jalan menggaungkan situasi bahwa Indonesia dalam kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha masuk ke topik evaluasi dan masa depan penegakan hukum serta demokrasi di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena hanya beberapa kilometer dari tempat ini penyebab kegelapan itu berada. Sumber kegelapan itu berada. Sumber. Kemarin saya cukup sedih melihat tokoh-tokoh nasional berkumpul pada saat Presiden menyatakan dasmu, semua tepuk tangan. Betapa rusaknya bangsa ini. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Slamet Riyadi, saya tadi menunjukkan dasmu nggak tepuk tangan. Artinya moralitas mereka lebih tinggi daripada tokoh yang berkumpul kemarin di Sentul. Itulah gambaran kerusakan bangsa kita. Karena saya yakin betul mereka secara tidak sadar bertepuk tangan dengan kata-kata kasar. Terus apa yang diharapkan dari bangsa seperti ini? Oke? Untung saya orang Bugis, jadi kata dasmu nggak tertajam di kepala saya. Tapi setelah saya tanya orang lain ternyata kasar sekali. Bayangkan seorang presiden teriak dasmu, ditepuk tangan seluruh pimpinan parpol dan tokoh-tokoh menteri-menteri. Tepuk tangan. Mahasiswa sedih nggak? Oke, jangan dicontoh. Oke, saya ingin cerita. Sebenarnya di Solo lah mulai kita terhipnotis mulai dari SMK, hipnotis pertama. Terus setelah itu naik pesawat ekonomi seakan-akan betul-betul sederhana. Setelah itu semua aturan-aturan yang diinginkan itu diubah sesuai dengan keinginan dia. Pak Abraham Samad, coba bayangkan adik-adik, karena dia mau melemahkan KPK. Undang-undang KPK dibahas dengan angka 13. 13 hari sebelum masa DPR habis, masa jabatannya, dibahas oleh hanya 13 hari, dan hanya dihadiri oleh 13% anggota DPR. Itulah beliau. Apapun diinginkan, jadi tadi masa depan penegakan hukum, bukan penegakan hukum. Dia membentuk hukum seperti apa yang dia inginkan. IKN, kalau bapak-bapak tahu prosesnya, adik-adik mau tahu prosesnya, itu tidak ada sama sekali di RPJMN, tidak ada sama sekali di visi misi, nggak tahu bisikan dari mana, tidak ada di sidang kabinet. Malah saat itu Wakil Presiden Soekarno nelpon saya, tenang, sudah diputuskan di sidang kabinet, IKN tidak akan dilanjutkan, diteruskan. Tahu-tahu pidato kenegaraan 17 Agustus, dia pidatokan akan membangun IKN. Itulah karakter yang kita hadapi. Apa yang diinginkan dia lakukan, tanpa memperhatikan siapapun. Mohon maaf, saya tidak menyinggung daerah. Korupsi di Jiwasraya, korupsi di Asabri, korupsi di Antam, yang puluhan triliun, itu geng dari sini melakukan. Saya hafal semua nama-namanya. Jadi geng dari sini yang melakukan. Nah, terus jadi penyebab gelapnya Indonesia yang teriakkan dari mahasiswa sekarang, saya pikir berada tidak jauh dari tempat ini. Itulah penyebab gelapnya Indonesia. Sekarang, bagaimana memperbaiki gelapnya ini? Saya pikir adik-adik mahasiswa harus menginginkan bahwa memang ini harus ada langkah yang sangat tegas untuk membelokkan kembali negeri ini. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, adik-adik bisa bayangkan, PSN itu hanya muncul dari ide. PSN PIK 2 itu 3 Maret Airlangga Hartarto menghadap Presiden menyatakan Presiden meminta IKN meminta
PSN untuk PIK 2, Rempang, dan BSD. Itu tanpa kajian apapun dan diperintahkan. Jadi apa yang ada di keinginan dia demi ini, maka dia lakukan. Dia nggak mau tahu itu hukum apakah sesuai. Dia nggak mau tahu itu demokrasi apakah selamat. Tidak ada sama sekali dalam pikiran dia. Bapak bisa bayangkan, Rempang itu sangat menarik. Bulan Juli, tanda tangan di Cina antara Bahlil dengan perusahaan Cina disaksikan oleh Joko Widodo dengan Jinping. Agustus langsung dibentuk PSN. Bapak Rempang PSN itu mengusir semua rakyat yang ada 17.000 hektar sana. Setelah itu, sebulan kemudian Bahlil menyatakan Rempang harus kosong. Jangan sampai kita sedang diskusi di sini, rumah kita juga sudah di PSN-kan dan kita diusir. Itu bisa terjadi. Karena mereka tidak mau mikir itu. Coba bayangkan di Tangerang itu, PIK 2 itu mungkin 100.000 hektar. Mereka tidak tahu apa-apa, langsung mau digusur semua. Terus kita berharap seperti ini. Apakah Bapak dan Ibu tidak sedih mendengarkan pernyataan Ketua Otorita IKN yang ingin menyerahkan tanah di IKN secara gratis ke asing? Biadab dan zolim mereka. Mohon maaf. Rakyat kau gusur di mana-mana dari tanahnya, terus kau mau kasih tanah gratis kepada asing. Terus masih kita harus hormat dengan kebiadaban ini. Tanah di IKN itu tanah rakyat. Kenapa muncul ide mau ngasih gratis kepada asing? Di Solo inilah kita harus mulai terangkan kembali Indonesia yang dibikin gelap. Saya sangat berharap adik-adik mahasiswa Solo tunjukkan bahwa kalian bisa membuat terang lagi Indonesia. Setelah digelapkan hampir 10 tahun. Digelapkan oleh keinginan pribadi, oleh oligarki. Adik-adik tahu, hampir seluruh tambang sekarang udah milik asing. Kebijakan mantan Presiden Joko Widodo saat itu adalah menyerahkan tambang dengan bebas pajak kepada hampir seluruh perusahaan Cina. Dan kita dihipnotis seakan-akan bagus. Dia menyatakan dia ingin mengambil Freeport. Itu tidak diambil. Itu dibeli dengan 51 triliun. Bukan diambil. Dan memang kontraknya habis. Terus dia menyatakan dia mengambil Blok Rokan. Bukan diambil. Kontraknya dan Chevron habis. Maka Jokowi menjual ke Pertamina. Pertamina membeli itu. Kok dia merasakan kan? Nah, kita dihipnotis itu. Setelah itu, seluruh tambang timah dan nikel diserahkan ke Cina. Boksit diserahkan ke Cina. Terus seakan-akan saya baru pulang dari Morowali dan melihat betul-betul betapa menderitanya rakyat dan tidak ada harapan lagi. Karena tidak tertinggal uang satupun rupiah lihat di wilayah tambang tersebut. Dia satu kabupaten itu Pak Abraham kira-kira mungkin sekarang sudah 10 tahun beroperasi, itu mungkin ribuan triliun uang sudah diekspor oleh mereka. Tapi mohon maaf adik-adik, mall terbesar hanyalah Indomaret dan Alfamart. Terus percaya kita bahwa ada uang tinggal. Kita mau cari makan susah. Jalan berlobang-lobang. Nah, itulah kebijakan yang dibikin oleh orang yang bikin gelap Indonesia. Yang berada tidak jauh dari tempat ini. Dia betul-betul melanggar konstitusi, menyerahkan tambang kepada asing. Nah, mulai tempat ini saya berharap munculkan kesadaran kembali adik-adik. Saya menangis melihat bangsa ini semakin jauh dari cita-cita yang didirikan oleh pendiri negeri ini.
Rakyat digusur di mana-mana. Adik bisa bayangkan. Rakyat di Tangerang itu digusur dengan 50.000 rupiah per meter. Anda bisa bayangkan. Anda parkir vale di Plaza Indonesia 300.000 rupiah. Berarti 6 meter tanah. Untuk hanya parkir vale. 6 meter tanah rakyat harus jual. Dan problemnya sekarang yang diinstruksikan bahwa ini anti etnis. Bukan. Etnis itu yang mengusir terus etnis lain di seluruh Indonesia. Terus kita dituduh sebagai anti etnis. Dan lucunya, gus-gusan, banyak yang gus-gusan sekarang. Gus-gusan juga keluar seakan-akan kita anti etnis. Coba pernah nggak etnis kita mengusir mereka? Tidak pernah. Etnis mereka lah yang mengusir di seluruh Indonesia etnis lain. Terus kami yang dituduh etnis. Ini cari masalah sebenarnya. Nah, mohon maaf, saya sangat emosi karena saya keliling seluruh Indonesia mengetahui betul. Anda bisa bayangkan masyarakat di IKN yang sudah puluhan tahun di sana itu hanya dikasih hak pakai tanah 10 tahun. Sekarang kepala otorita IKN mau mengasih asing secara gratis. Apa tidak gelap Indonesia ini kalau begini? Gelap lah. Nah, berbagai hal. Sekarang demokrasi. Demokrasi apa yang diharap dari demokrasi cukup? Apa yang diharap? Semua mau jadi bupati, mau gubernur, mau DPR. Kalau tidak menyogok rakyat tidak akan ada. Dan itu dimulai 10 tahun lalu sangat masif adalah menyogok rakyat. Kalau menyogok rakyat, maka orang-orang pintar tidak ada lagi gunanya. Gak perlu lagi sekolah. Fufu Fafa gak jelas sekolahnya jadi wapres kok. Wah. Tutup aja semua ini perguruan tinggi. Hari ini dia katakan, demi efisiensi, maka semua perguruan tinggi susah. Uang kuliah akan naik. Itu bukan efisiensi. Itu adalah beban yang dibikin oleh mantan Presiden Joko Widodo sehingga Prabowo harus membayar utang sangat besar. Anda bisa bayangkan, tahun ini harus membayar utang 1.352 triliun. Pada saat Presiden Joko Widodo jadi presiden 2014, itu bayar utang hanya 273 triliun. Bunga dan pokok. Sekarang 1.352 triliun. Karena harus bayar utang, maka subsidi harus hilang. Bantuan kepada perguruan tinggi harus hilang. Harga BBM harus naik. Semua harus naik karena harus bayar utang. Tapi dikatakan efisiensi bukan. Kita jujur aja lah. Karena harus membayar utang yang dibikin oleh Presiden Joko Widodo, maka kami semua tersiksa. Oke? Itu kan bahasa kampus. Kalau tidak bayar utang 1.350 triliun, ya enggak beginilah. Janganlah bungkus-bungkus dengan kata-kata kamuflase efisiensi. Bukan. Kasih tahu aja nggak punya uang karena harus bayar utang. Clear. Itu belum masuk utang BUMN. Nah, apa hasil semua? Semua menjadi gelap. Bapak, adik-adik bisa bayangkan, BUMN itu dulu sangat sehat. Sekarang bangkrut semua. Karena dipaksa membangun jalan tol yang sangat tidak layak. Dipaksa membangun bandara yang sangat tidak layak. Dipaksa membangun pelabuhan yang sangat tidak layak. Akhirnya semua jadi mangkrak sekarang, menjadi beban negara. Tapi yang bikin masalah tetap dipuji-puji seakan-akan penyelamat bangsa. Oke, mungkin saya berbeda karena saya tahu persis. Saya 34 tahun di dalam pemerintahan, jadi paham apa yang terjadi. Jadi adik-adik, sekali lagi, Indonesia dalam keadaan gelap, baik ekonomi, pendidikan, dan moralitas. Tingkat moralitas yang paling menyedihkan kemarin adalah Presiden menyatakan kata-kata kasar, tapi seluruh tokoh, hampir seluruh tokoh tepuk tangan. Dan coba
moral apa yang diharap dari bangsa ini. Oke? Ini dari saya di titik apakah negeri ini masih ada harapan. Tapi saya berharap adik-adik terang, bikinlah Indonesia terang dari Solo, karena yang bikin gelap juga dulu adalah dari Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tagar yang saat ini sedang viral, adili Jokowi, itu sudah pas? Kalau memang itu sudah pas, maka selayaknya untuk itu kita gaungkan di mana-mana. Pertanyaan yang paling inti itu kan, layak nggak Jokowi diadili, gitu ya? Layak atau tidak, itu kan ya? Betul ya? Gini, justru pengadilannya itu tidak hanya dalam jalur hukum positif, tapi ada lagi pengadilan untuk mengadili dosa kebudayaan. Hanya yang paling parah gitu. Karena Jokowi ini menurut saya sudah merusak peradaban, dan ini yang paling mengerikan. Peradaban apa yang paling dirusak? Itu satu, ya, di mana kebohongan ya dijadikan satu metode untuk meraih jabatan. Kebohongan untuk digunakan untuk bisa menaikkan status dia sebagai manusia yang lebih dihormati. Coba sekarang pernah ada SMK nggak tuh? SMK di jalanan, pernah lihat ya? Berani mengatakan publik loh, secara publik ya, sudah dipesan 6.000. Karena itu luar biasa. Saya tes lagi ya, dan kita tes. Pak Jokowi ini betul-betul cinta Indonesia nggak? Hanya dengan satu hal yang fenomenal menurut saya ya. Kalau beliau betul-betul cinta Indonesia, tidak mungkin membiarkan Gibran menjadi kandidat wakil presiden. Tidak mungkin. Justru orang wali kota saja belum selesai, ya prestasinya nggak jelas. Lalu pengalaman di pemerintahan tidak ada. Kok iya mau? Kok iya didorong? Lebih cinta pada Indonesia apa cinta pada keluarga? Sudah jelas. Tidak usah kita perdebatkan. Dan kalau ada yang ngeyel juga nggak salah ini, gitu loh ya. Pasti yang ngeyel itu pasti seorang di otak, gitu aja. Jadi berdasarkan lah ini. Kemudian lagi satu hal yang menarik. Ini Pak dosen-dosen ini. Kalau nggak tersebut ya buang ya, tukang ojek jadi menteri kebudayaan pendidikan, itu humiliation yang paling tinggi buat saya. Capek ngomong gitu ya, jadi menteri kebudayaan makanya sekarang rokok punya pendidikan rokok saya ya. Pak Aus itu ya kan, dulu yang namanya Presiden Rusia ya, mulai PAUD ya, 10 tahun dia garap PAUD itu, dan jadilah di bangsa yang luar biasa. Hal yang sama dilakukan oleh China, mengurung diri selama hampir beberapa dasawarsa, 3 dasawarsa ya, dari mulai dari PAUD-nya. Ini terbalik, yang dirusak di PAUD-nya. Pendidikan sekolah dasarnya luar biasa dihancurkan. Sehingga menurut saya Jokowi adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab atas rusaknya peradaban Indonesia. Dia lihat kemarin ini 17 F2 perayaan hari kemerdekaannya India, luar biasa ya, luar biasa. Coba kita lihat Indonesia dan kita adalah cah cilik nyanyi sampai itu apa wani-wani. Ah itu. Terus pasukan ondel-ondel itu pakai pakaian ondel-ondel semua itu.
Bineka Tunggal Ika, pemahaman Bineka Tunggal Ika, ya simbolik hanya sebatas simbolik seperti itu. Tapi bagaimana contohnya sekarang yang namanya pendekatan segregasi ya, secara politik loh dilakukan ya, itu dilakukan kebijakan-kebijakannya, merit sistem hancur, ya loh, pokoknya ngono jadi ketua partai, pokoknya ngono jadi menteri gitu ya, kayak gitu loh. Nah hal seperti ini kan yang harus kita berikan catatan. Jadi pengadilan tidak hanya cukup sebatas ruang positif, yang lebih mengerikan lagi dosa yang bertanggungjawabkan yang sangat serius oleh dia. Nah jadi Mas, bukan layakkah, tapi sudah menjadi kewajiban. Namanya jangan serem-serem lah diadili. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum alias ya adilan. Tapi bukan dari dulu pertanggungjawaban secara hukum. Keren namanya. Sini kan senangnya keren-keren gitu ya. Buat saya, mengapa tidak segera seret dia ke majelis? Itu bahasa yang paling tepat karena datanya ada di Mas Ambang, ada di ini, ada Mas, semua kita lengkap. Jadi siapapun yang mengatakan dia tidak layak, pasti orang bayaran. Dia tidak layak, pasti orang nggak punya data. Dia tidak layak, pasti pikiran, pengetahuan, dan hatinya sudah dimudahkan oleh peradaban Jokowi. Jadi sekali lagi jawaban saya tegas Mas ya, dia tidak hanya cukup diadili di ruang sebatas pertanggungjawaban hukum positif, tapi diadili di ruang pengadilan kebudayaannya, pengadilan moral sebagai pemimpin bangsa. Dia adalah perusak utama dari Indonesia hari ini yang sudah kehilangan jati dirinya, kemandiriannya, dan satu, kehilangan siapa dirinya. Itu dosa yang terbesar yang dilakukan oleh Jokowi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini judulnya adalah evaluasi dan masa depan penegakan hukum serta demokrasi di Indonesia. Artinya di sini kalau saya pisah ini ada dua, evaluasi penegakan hukum serta demokrasi di Indonesia selama ini, dan kemudian bagaimana dampaknya terhadap masa depan Indonesia. Jadi ini dulu kita evaluasi. Kalau penegakan hukum selama ini tidak berdasarkan keadilan, maka masa depan Indonesia akan tidak baik-baik saja, gitu. Dan demokrasi juga tidak baik-baik saja. Maka kita lihat bagaimana penegakan hukum selama ini. Di dalam 3 tahun itu, maka defisit APBN Indonesia sangat luar biasa besarnya. Di tahun 2022 defisit itu 1.200. Utang yang diambil itu 1.200 triliun. 1.200 triliun. Itu pertama. Lalu bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah pelanggaran? Undang-Undang Cipta Kerja ini melanggar konstitusi. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa menentukan salah satunya PSN, Proyek Strategis Nasional. Apa yang dimaksud dengan Proyek Strategis Nasional? Tidak ada definisi. Apa yang dimaksud dengan strategis? Apa yang dimaksud dengan nasional? Tidak ada definisi di situ. Jadi sewenang-wenang Presiden Jokowi pada saat itu untuk menentukan ini adalah proyek strategis nasional. Ini adalah proyek strategis nasional. Lalu Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN ini melanggar konstitusi secara nyata. Karena Indonesia hanya mengenal pemerintah daerah itu hanya 3 tipe, 3 jenis pemerintah daerah, yaitu provinsi,
kabupaten dan kota. IKN itu jelas-jelas mengatakan pemerintah daerah, ibu kota negara, pemerintah daerah, tapi bentuknya adalah otorita. Bapak Abraham Samad, Ketua KPK, ahli hukum dan pakar korupsi itu, dan bukan hanya pakar tapi mempraktekkan bagaimana upaya memberantas korupsi. Silakan Pak Abraham Samad. Sebelum ke sana saya ingin memperlihatkan dulu persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi Indonesia ini menghadapi apa yang disebut state capture corruption. Ya. Apa itu state capture corruption? State capture corruption itu adalah salah satu bentuk korupsi di mana, ini penjelasannya harus rinci ya, di mana setiap individu atau kelompok atau perusahaan swasta, ya, ini ditekankan sini, atau perusahaan swasta secara sistematis mempengaruhi kebijakan, ya, mempengaruhi hukum dan mempengaruhi regulasi negara demi kepentingan pribadi ataupun demi kepentingan korporasi itu sendiri. Dalam konteks ini, pejabat atau pemerintah, politisi atau institusi penegak hukum itu dikendalikan, ya, dikendalikan oleh sebuah korporasi demi kepentingan tertentu, sehingga mereka tidak lagi dapat, jadi mereka dalam artian bahwa negara itu tidak bisa lagi bertindak atau mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Tapi seluruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu hanya berpihak kepada korporasi atau yang kita sebut oligarki. Itu yang disebut state capture corruption. Jadi ini yang sedang kita hadapi. Dan kalau ini kita tidak berhasil lawan, maka seperti tadi yang Pak Antoni katakan, itu kita akan menjadi negara gagal. Oke. Sangat spesifik membuka bolak-balik pola dan perilaku elit dan era. Di era digital, jejak digitalnya semua ada. Ngomong Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya pengennya berdiri dulu, tapi karena tadi ada masalah teknis backlight, jadi saya ingin di sini. Oke. Nah, jadi slide saya sebenarnya cukup banyak, tapi nanti saya mohon maaf, ada beberapa yang saya lompati cepat, tapi audiens dan adik-adik tidak perlu khawatir. Slide-nya saya tinggal, ya. Artinya saya menganut copyleft, bukan copyright. Ya. Kan biasanya orang copyright, copy loh. Kalau saya copy-nya left, tinggal. Jadi karena ini ilmiah untuk pengetahuan, silakan di copy sebanyak-banyaknya, nanti silakan disebar sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau kurang, silakan hubungi nomor handphone saya. Nanti akan filenya akan saya kirim. Karena ilmu pengetahuan untuk kita semuanya, dan insya Allah ini untuk membangkitkan lagi semangat Indonesia. Ya. Baik, kita mulai. Jadi ini adalah analisis teknis FUFAPA plus bonus. Ya, nanti ada bonus jejak digitalnya. Lanjut, Mas. Terus saja, cepat aja. Nah, ini. Jadi saya ingin cerita ini latar belakang Kaskus. Jadi Kaskus atau forum Kasakus itu intinya, kalau sekarang teman-teman tuh punya forum, ada namanya mulai dari WA, kemudian dulu pertama kali ada Friendster, ada Facebook, ada Instagram, ada kemudian YouTube dan lain sebagainya. Kaskus itu sebenarnya adalah asli Indonesia, dibuat oleh orang-orang asli Indonesia. Jadi kita tuh sebenarnya negara yang hebat, mengawali, dan dulu rame ini untuk forum, akhirnya hanya rame untuk forum jual beli, tapi kemudian sempat ada beberapa cerita, sempat pindah server dari Amerika ke Indonesia, dan artinya apa? Ini kalau diteliti, intinya gini selain kalau Kaskus itu mau kalau diteliti oleh aparat, gampang servernya di Indonesia kok. Jadi untuk mengetahui pelakunya gampang, cepet aja langsung dicokok siapa yang mempunyai jejak digital itu. Lanjut, next. Nah, kita bicara soal akun yang sangat dikenal, yang namanya FUFAPA, ya. Lanjut, next. Terus Mas, akan. Nah, jadi FUFAPA itu kenapa saya langsung hubungkan? Jadi orang yang punya FUFAPA itu nggak usah dicari. Kalau Presiden kita bilang koruptor kejar sampai ke antara 3, ya. FUFAPA itu kalau dengan tempat kita berdiri itu di antara kita aja, ya. Cuma daerah sumber situ itu.
Sudah jelas kan perilakunya dia. Lanjut. Nah, saya akan mendetailkan hanya sekitar 3 atau 4 slide yang cukup, yang lain nanti saya skip agak cepat. Karena ini membuktikan bagaimana perilakunya. Jadi dia nulis, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas nyampe puncak, dia mengibarkan bendera merah putih, lalu bertiga, kembalikan ke pelukanmu. Terus dia berhinding seperti landak. Ya, nyampe di bawah dia langsung berjabung bahkan. Bayangkan kalau itu diucapkan saat berhadapan-hadapan, sekarang mereka berhadapan-hadapan itu, ya kan? Nah, gitu. Lanjut, next. Fufafa itu kita rugi bantunya orang nomor 2, karena dia itu sekarang hanya menjadi Fufafa badut media. Nah, jadi masa kita punya badut tapi harganya 72 triliun. Ya. Sekian, terima kasih. Racikan Berita 1.